Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur dan bersama-sama mempelajari firman-firman Allah dalam Al-Quran. Namun kita dahului dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mitra Persada dimanapun berada, di dalam ajaran Islam, rukun Islam itu yang kelima adalah haji, ya. Wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, gitu kalau di dalam hadis itu. Rukun Islam kelima itu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kapan itu ibadah haji itu diajarkan? Yaitu di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulhijjah. Dzulqa'dah itu selo, Dzulhijjah itu besar. Itulah 3 bulan yang disyariatkan, sehingga kita ini haji bulan Ramadan atau sebelumnya ya tidak dianggap, karena waktunya sudah al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu berada di beberapa bulan yang sudah diketahui, yang sudah ditentukan oleh Allah. Ini di dalam surat Al-Baqarah 197. Mitra Persada, orang yang beribadah haji itu ibarat orang yang sedang latihan untuk kembali kepada fitrahnya. Apa itu? Yaitu bersih dari dosa. Apakah kita tidak ingin kalau dosa-dosa kita itu dihapus oleh Allah? Ini salah satunya melalui ibadah haji. Ibadah haji kalau bagi orang Indonesia ya biayanya ya banyak, apalagi kalau Kabupaten Blitar ini berangkatnya selamatan mulai ya tamunya banyak, kemudian syukuran, pokoknya banyak betul. Bisa jadi selamatannya itu imbang dengan nilai biaya hajinya. Tetapi Allah sudah menjanjikan orang yang seperti itu, yang hajinya mabrur, diterima, maka surgalah tempatnya. Memelihara haji mabrur inilah yang agak berat, ya, karena harus kalau waktu hajinya, biaya hajinya itu dari sumber yang halal, ya. Kemudian di sana melaksanakan dengan ikhlas, menghindari rofas, fusuk, jidal, ya, bantah-bantahan, berbuat fasik itu ya berbuat dosa-dosa itu, berrofas, ya, berkata-kata yang tidak boleh. Nah, itu kemudian pulang maka dalam keadaan bersih dosanya, seperti kayaumi waladathu ummu, sebagaimana bayi yang lahir dari kandungan ibu, jadi belum punya dosa sama sekali. Nah, itu karena pelaksanaan haji itu berat, ya, karena haji itu kan ibadah fi'liyah, ibadah badan. Jadi niat itu ya di hati juga boleh. Tawaf itu gerakan badan, sa'i gerakan badan, kemudian umroh wajib badan, mencukur rambut badan, gerakan badan. Di Arafah
di Musdalifah, di Mina, terus melontar haji, kemudian terakhir tawaf ifadah, itu semua adalah pekerjaan badan. Artinya yang dibutuhkan adalah tenaganya, badannya ini. Adapun bacaan-bacaan, doa-doa itu tidak wajib, itu sunnah. Kalau hafal ya syukur, kalau tidak masalah, tidak usah pusing-pusing. Karena kalau orang tawaf itu membaca buku, waduh, bisa kejepit-jepit tuh, nggak bisa baca itu. Demikian juga waktu di tempat-tempat lain, di Musdalifah itu malam-malam kan ngantuk-ngantuknya ya, lampunya lampu jalan itu kan nggak jelas. Bagi orang-orang sudah tua baca ya susah, ngantuk lagi. Maka Allah sudah menyiapkan, itu aja badan gitu ya. Jadi kita pokoknya bergerak begitu. Nah, itu sudah ibadah haji. Nah, banyak tempat-tempat di sana yang di ritual-ritual haji, baik waktu sa'i, waktu tawaf, waktu di Arafah, di Musdalifah, di Mina, itu doa-doa di situ mustajab. Bahkan ketika orang mengatakan sholat di dalam Masjidil Haram itu doanya mustajab, ternyata di luar masjid pun juga mustajab, di halaman itu mustajab itu. Maka bagi orang yang haji itu betul-betul beruntung ya, beruntung sekali karena dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah haji berupa misalnya tawaf ya, keliling Ka'bah 7 kali, sa'i mondar-mandir antara Bukit Sofa dan Marwah yang jaraknya kira-kira 800 meter. Berarti kalau kali 7 itu 42, berarti 4 kilo 200 meter. Ya cukup tapi untungnya kalau sa'i itu ada atapnya, artinya tidak kena matahari. Kalau tawaf itu kena matahari. Jadi ya tapi ya senang saja, capek tapi senang. Tawaf dan sa'i ini karena gerakan-gerakan itu kan itu mengingatkan pada kita bahwa hidup kita ini harus disertai dengan gerak usaha. Jadi kalau pengen kaya ya ada usaha, pengen pandai ada usaha, pengen harus ada gerakan atau usaha. Ini syarat atau merupakan pengingat bagi manusia bahwa hidup ini harus ada upaya. Ingin sholat saja orang kan harus berwudu kan. Bagi yang tidak uzur loh ya, harus wudu, pergi ke kamar mandi, kemudian berwudu yang benar. Demikian juga sa'i ini kan mengingatkan kita pada perjuangan seorang ibu yang mulia, Hajar, garwane istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika putranya yang masih bayi yaitu Nabi Ismail alaihissalam begitu ya haus di padang pasir, tidak ada air, terus suaminya yaitu Nabi Ibrahim tidak ada di tempat. Jadi susah. Seorang ibu biasanya gitu ya. Kalau sudah urusan anak gitu, anak haus atau apa, dicari, anak sakit, pokoknya berusaha. Ini seorang ibu, orang ayah juga begitu. Nah, ini mengingatkan kita bahwa hidup ini ya, tidak semua yang kita inginkan itu dipenuhi. Tidak semua yang kita inginkan itu sesuai harapan. Seperti Siti Hajar ini, itu ke sofa, kemudian melihat ke arah Marwah itu kayak ada air, dicari di Marwah, nggak ada ternyata. Begitu sebaliknya sampai yang ketujuh ini tidak ada air. Ternyata apa? Di balik itu Allah memberi anugerah yang besar sekali. Ya, tahu-tahu di tempatnya Nabi Ismail ditaruh itulah muncul air yang sampai sekarang tidak terhenti, yaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu bukan air biasa ya. Jadi manfaatnya itu buat
mencegah terjadinya karies gigi, kandungan mineral baik untuk pencernaan. Kemudian kandungan mineral ini membantu menetralkan kelebihan asam lambung. Jadi ya untuk obat lah, untuk obat. Bahkan kadar kalsium di dalam air zam-zam ini lebih tinggi dibanding air biasa, yaitu 300 sampai 340 miligram per 1 liter. Setiap 1 liter itu ada 300 sampai 340 miligram kandungan kalsium. Di atasnya jauh dengan kandungan yang ada dalam air biasa. Bahkan yang lebih menakjubkan adalah minum air zam-zam itu termasuk salah satu cara doa diijabahi. Ya. Bahkan tergantung niatnya doa. Jadi sebelum minum itu berdoa dulu, ya Allah berilah kami begini, dengan minum air zam-zam ini. Kemudian minum, sudah kenyang, doanya diijabahi. Jadi itu biasanya kalau orang setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat di makom Ibrahim itu, kemudian buka keran gitu, minum air di situ, air zam-zam di situ. Kemudian menuju ke tempat sofa, ya tidak jauh lah, deket ke sofa, ya, kemudian sa'i. Nanti terakhir ketujuh adalah di Marwah. Mitra persada, sofa itu maknanya jernih, ya, jernih. Kalau Marwah itu ya semacam batu yang diantaranya berupa pasir. Tadi Siti Hajar mendapatkan sesuatu yang melebihi keinginannya. Jadi keinginannya kan ya sebatas kebutuhan bayi lah, minum gitu. Tapi ternyata bermanfaat bagi umat setelahnya, sampai kita ini. Jadi alhamdulillah, bahkan melalui ibadah sa'i ini manusia harus sadar bahwa perbuatannya itu pasti dibalas. In khairon fa khairun, jika baik maka dibalas baik, jika buruk maka dibalas buruk. Kalau baik seperti sa'inya Siti Hajar, maka dibalas oleh Allah dengan munculnya zam-zam. Kalau kita melakukan kebaikan, misalnya memberi kepada orang, pasti akan dibalas oleh Allah. Allah Maha Tahu. Mitra persada, sekarang ini zaman semakin canggih, ya, semakin mudah, ya. Kalau bisa dikatakan semakin mudah lah. Gimana ngambil air, cukup di tombol gitu, airnya, sanyunya sudah bunyi, ya. Kemudian mau kemana kendaraan ada, bahkan pengen lapar gitu, pengen gitu, ya nombor HP itu nasi datang sendiri. Maka kita wajib memperbanyak bersyukur, ya. Bersyukur itu diantaranya karena di sekitar kita itu banyak majelis-majelis ilmu, ya kita datang di situ, ya. Bahkan majelis zikir itu kalau orang lewat saja kemudian mampir, jadi niatnya sebenarnya nggak ke situ, tapi dia lewat itu terus mampir, maka orang seperti itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, diampuni kesalahannya. Apalagi yang datang dari situ niatnya memang ke situ, ke majelis zikir tersebut, majelis ilmu, maka tentu lebih besar, ya. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumah dalam rangka mencari ilmu, maka perjalanannya itu sampai pulang ke rumah, ya, hatta yarji'a, sampai kembali ke tempatnya, itu dicatat
sebagai amal di jalan Allah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Mitra Persada, mencari ilmu, karena manusia itu ya utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi gitu kan. Jadi sepanjang hayat ini kalau bisa manusia itu mencari ilmu, merasa kurang. Bagaimana tidak kurang ya? Kitab-kitab tafsir itu ada puluhan kitab. Satu kitab saja itu bisa berjilid-jilid ya. Seperti At-Tafsir Al-Munir karangan Wahbah Zuhaili itu 16 jilid ya. Tafsir At-Tabari juga demikian banyak. Sahih Muslim ya 8 jilid. I'rabul Quran wa Bayanu itu ada 9 jilid. Banyak sekali. Al-Maraghi 10 jilid. Jalalain 1 jilid. 1 jilid aja kan sudah berapa kali kita berteman belum khatam-khatam kan. Karena memang ilmu Allah itu luas ya. Walau min syajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Kalau pohon-pohon itu menjadi alat menulis itu pulpennya, kemudian air lautan itu menjadi tintanya, bahkan tintanya itu dilipatkan kali 7 kali lautan yang ada ini, ma nafidat kalimatullah. Niscaya kalimatullah ya, tidak bisa, belum habis ya, sementara tinta tadi sudah habis. Jadi kalau ada orang merasa pintar, merasa lebih unggul, merasa ya wa fawqa kulli dzi ilmin alimun, firman Allah ini di surat Yusuf, di atas orang berilmu itu pasti ada yang lebih bagus lagi. Makanya tidak boleh orang sombong, orang membanggakan kepandaiannya, tidak boleh. Semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mencari ilmu apalagi di masjid keutamaannya lebih besar, karena satu langkah ya ke masjid atau musola atau ke tempat ya pokoknya majelis ilmu, majelis zikir, satu langkah kaki ini dicatat 1 kebaikan, dihapus 1 kesalahan, dan ditinggikan derajat 1 derajat. Bayangkan kalau kita perginya jauh ya tinggal menghitung saja. Nah ini. Dan apalagi kalau tempatnya di masjid Mitra Persada ya, kita bisa sholat tahiyatul masjid ya. Kemudian kalau berwudunya di rumah kemudian ke masjid, maka pahalanya ada lagi. Kemudian meramaikan masjid itu termasuk tanda keimanan ya. Ayyamuru masajidallah gitu. Tidak pantas seorang makanal musyikina ayyamuru masajidallah. Jadi tidak pantas lah orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Yang memakmurkan yang pantas ya orang Islam. Nama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah gitu kan. Orang yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman, mengerjakan sholat ya, menunaikan zakat, ya orang yang imannya kuat. Kalau orang yang imannya kuat tuh suka ke masjid. Nah, ini dijanjikan kalau sudah sering-sering ke masjid ini, artinya mu'allakun bil masajid qalbuhu ya. Qalbuhu mu'allakun bil masajid, hatinya terpaut dengan masjid itu. Nah, itu nanti salah satu yang menjadi orang yang mendapatkan naungan Allah. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Ya kalau
nggak bisa bersedekah, maka ini yang kita kerjakan, ke masjid gitu ya. Kalau apalagi ya banyak, ada 8 ya. Ya, yang mudah-mudah, yang enak dikerjakan ya ini, ke masjid ini. Orang itu kalau sudah masuk masjid tenang, enak gitu ya. Apa namanya ya, kalau di luar itu nggak enak, tuh masuk itu enak betul. Apalagi kalau di Saudi ya, di luar masjid panasnya bukan main. Begitu masuk masjid, wah AC-nya dingin sekali, enak betul. Bahkan di sana orang bersedekah itu banyak gitu ya. Apalagi kalau sore hari Senin, hari Kamis, atau apalagi puasa, orang bersedekah itu bukan main, berlomba-lomba untuk bersedekah. Mitra Persada, masjid juga tempat yang paling disukai Allah. Kalau pasar itu tempat yang paling tidak baik lah. Hanya di pasar nggak usah suwi-suwi, ngentek-ngentek duit, nggak usah lama-lama. Kalau ke masjid itu tempat yang paling disukai oleh Allah. Ya, namanya paling disukai berarti orang yang masuk ke dalamnya ya disukai. Dijanjikan mendapat ketenangan, dijanjikan mendapat rahmat Allah. Nah, ini. Bahkan Allah memerintahkan memakamkan masjid ini dan melarang, menghalangi orang lain dari pergi ke masjid. Wa man allamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Mau merusak masjid, menghalangi orang pergi ke masjid, itu tidak bagus. Nah, orang yang ibadah haji itu ternyata disuruh sering-sering berzikir, sering-sering ingat Allah. Dalam Al-Quran itu minimal ada 3 tempat ya. Ada 3 tempat yang menunjukkan anjuran mengingat Allah selama beribadah haji, yaitu di surat An-Nisa ya. Fa'idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Setelah sholat ini seperti di Indonesia juga kan, kita setelah sholat tuh kan zikir gitu ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayatnya 198 ya. Min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram. Ketika kamu setelah di Arafah, itu ya waktu di Arafah juga, bahkan itu doa-doa di situ mustajab, baik di dalam tenda maupun di luarnya, baik masih punya wudhu atau sudah batal wudhu. Yang bagus ya punya wudhu ya. Kemudian setelah Arafah itu di jalan menuju Muzdalifah, itu tempat-tempat mustajab, Masy'aril Haram. Kemudian yang ketiga itu perintah berzikir setelah selesai manasik haji. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Jadi hajinya sudah selesai itu masa tetap disuruh ingat Allah, zikir, bahkan lebih sangat au asyadda dzikra, lebih sering. Nah, ini kadang-kadang orang selesai haji, wah sudah belanja, senang-senang pokoknya lupa sama Allah. Harusnya fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Ingatlah Allah seperti ingat kamu kepada nenek moyang kamu, atau lebih dari itu. Nah, ini surat Al-Baqarah ayat 200. Jadi kalau dibandingkan dengan senang-senang begitu, kayaknya kan tidak pas ya. Walaupun boleh ya senang-senang belanja nambahi umroh sunat, pokoknya rekreasi ya, niatnya ibadah ya dapat pahala. Di sana mengunjungi Gunung Uhud, mengunjungi kebun kurma,
7 ya. Kemudian kalau di Mekah itu ke mana itu ya, ke tempatnya yang mikotnya kalau umroh itu Hudaybiyah atau satunya lagi itu. Nah pokoknya tetap harus ingat kepada Allah, karena nikmat Allah itu banyak kepada jamaah haji itu ya. Coba siapa yang memperjalankan pakai pesawat sehingga aman gitu, kok mesinnya ndak kumat, ndak lay, ndak rewel, itu kan Allah. Bisa saja kan, sudah dilihat ini ternyata di udara mesinnya mati semua, ya jatuhlah mabok gitu. Nah, bisa jadi kan. Makanya kalau orang sholat atau orang berangkat haji itu harusnya ingat mati itu, karena bisa jadi itu adalah sholat yang terakhir, atau bisa jadi hajinya itulah yang mengantarkannya kepada kematian sehingga tidak pulang lagi. Makanya minta maaf ya dosa-dosanya gitu. Dulu itu pernah ada orang yang tidak pernah datang bulan, kemudian ya seperti ya pamer atau sombong lah. Ketika haji itu pendarahan di sana, pendarahan. Bahkan pada waktu haji ini orang ada kisah nih ya, teman kita juga ngantarkan orang tua ya pergi ke kamar kecil gitu ya. Orangnya bilang, kok jenengan gak hafal ya daerah sini? Dia bilang, ya saya sudah pernah ke sini. Bilang gitu langsung bingung, diberi bingung. Itu mengucapkan begitu saja sudah tidak boleh. Sebaliknya kalau minta diijabahi. Ada orang Sumatera itu mau pulang tidak tahu alamat, nggak tahu jalurnya, temannya sudah meninggalkannya. Ibu, kalau ibu minta sama Allah ya di sini, minta Allah. Langsung berdoa di situ itu. Bentar lagi ada petugas lewat, terus kira bilang, Bu, dengan Sumatera, iya. Ini ada orang mau pulang tidak tahu. Sini Bu, ikut saya. Iya sudah selesai kalau gitu. Jadi sudah selesai. Hanya diijabahi. Ada orang yang membawanya kembali ke hotelnya. Jadi di sana itu enak. Doa ya dikabulkan, minta ampun juga diterima gitu. Kalau di sini nggak tahu kita doa kita diijabahi apa enggak, dosa kita diampuni apa enggak tahu kan. Kalau di sana itu nyata. Maka di sini kita mempersamakan. Artinya apa? Kalau kita dosa itu pasti dicatat, pasti ada akibatnya. Kalau kita berbuat baik maka ada hikmahnya, ada balasannya gitu. Harus yakin begitu itu. Nah, kalau kita melihat di surat Al-Ahzab ayat 41 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, sucikanlah Allah baik pagi maupun sore. Kalau melihat begini maka zikir itu ya banyak lebih bagus, banyak ikhlas gitu ya. Jadi yang diajarkan adalah dalam beribadah haji itu baik di jalan maupun ketika melaksanakan ritual-ritualnya itu selalu ingat pada Allah. Tidak hanya selalu ingat permintaannya mohon untuk dikabulkan, tetapi mengingat Allah ini, mengingat Allah. Ini adalah perintah baik bagi yang sedang haji maupun yang ada di tanah air. Jadi selalu jadi makanya kalau kita mau bepergian bismillahirrahmanirrahim, mau tidur baca ayat kursi dan seterusnya. Berzikir itu amat penting karena orang yang lengah akan dimasuki setan, sehingga ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Menenangkan hati. Allah itu pusat ketenangan. Dan orang yang lengah, wa may yu'rid an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin.
Jadi kalau lupa sama Allah, lengah, maka akan dimasuki setan dan setan itu akan menjadi temannya. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita kemudahan-kemudahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.